Hai, apa kabar kalian semua? Aku doakan kalian semua selalu sehat dan selalu bahagia. Di episode ini diawali dengan Dongju yang masih kurang sehat, kondisinya dihajar oleh mantan pelatihnya sampai Dongju tidak bisa melihat apa-apa. Sersan Kim mencari Dongju dan mendapati Dongju sudah terkapar dan berlumuran darah. Sersan Kim hendak menolongnya tetapi Dongju menyerangnya dan berpikir kalau Sersan Kim itu mantan pelatihnya. Tiba-tiba Hana datang dan Sersan Kim menyembunyikan Dongju karena Dongju tidak ingin Hana khawatir. 민주군 이미 빠져나간 것 같아. 이 새끼. Letnan Gao sangat kesal dengan komisaris dan mereka juga tidak boleh memeriksa CCTV kantor padahal mereka ingin menangkap Pak Min. Lalu Letnan Gao mendapat kabar dari Sersan Kim kalau kondisi Dongju sangat buruk, maka mereka memutuskan untuk merahasiakannya dari Hana. Letnan Gao yang kesal tidak peduli lagi kalau harus berhadapan dengan komisaris, walau dihalangi oleh rekannya Letnan Gao tidak peduli. Tetapi komisaris tetapi bungkam dan menyalahkan Letnan Gao juga timnya. Sersan Kim membawa Dongju ke dokter tetapi Dongju yang awalnya tidak mau setelah dibujuk maka dia menyetujuinya. Bahkan Sersan Kim sangat perhatian dan menemani Dongju periksa. Pak Min sangat marah pada wali kota yang tidak bisa menyelesaikan masalah Pak Min, maka Pak Min memberi wali kota peringatan. 위하늘이 손자까지 쌌다? Kini anak buah Leo menjadi anak buah Pak Min dan dia memberitahukan kalau pihak Jepang sudah perjalanan menuju ke Korea untuk mengambil pesanan permen narkoba miliknya. 그건 안다. 근데 우리가 친구를 Inarko yang di rumah sakit tampaknya sudah sadar. Anak buah Bek berkata kalau Bek sedang dicari Pak Min. Dan tiba-tiba Pak Min datang dan berdebat dengan Bek karena Pak Min meminta permen narkoboy itu semuanya karena berpikir kalau itu miliknya. Bek berusaha negosiasi dan meminta bagi dua supaya adil. Sayangnya Pak Min yang gila justru menyuruh anak buahnya menembaki Bek. Sersan Kim mendapat kabar akan menuju TKP tempat Bek baku hantam dengan Pak Min dan melihat Dongju sudah tidak ada di kamar. Rupanya Dongju mendatangi Hana dan berangkat ke TKP bersama Hana. Sesampainya di TKP Letnan Gao sangat mengkhawatirkannya dan tiba-tiba Jae Hong dengan polosnya menanyakan kabar Dongju tanpa tahu ada Hana. Lantas D yang menjelaskan kalau mereka tidak menemukan jejak Pak Min dan Bek dan D yang juga berkata kalau si pemula bukan informan Pak Min karena D yang sudah menyelidikinya dan ternyata informan yang sebenarnya ada di timnya tetapi D yang belum tahu siapa orangnya. Dan mereka yang mencoba mencari tahu jejak Pak Min tiba-tiba ada seseorang datang dan orang itu adalah kepercayaan komisaris. Dan kepercayaan komisaris mengatakan kalau komisaris sudah pulih dan hebatnya Hana tembakannya tidak mengenai saraf dan dokter pun kagum akan itu. Lantas komisaris juga mencabut status buron Dongju dan komisaris tidak ingin terlibat dengan Pak Min. Komisaris tidak bisa bertindak karena Pak Min didukung oleh para petinggi di Insang. Kepercayaan komisaris memberikan semua informasi penting tentang Pak Min. Ternyata Pak Min menguasai para petinggi dengan memasukkan semua dokumen pajak milik mereka. Dengan begitu dia begitu kuat dan dengan dukungan Leo dulu dia sangat kuat. Pak Min bisa mengalahkan geng lain dengan mudah. Dan kini tugas Letnan Gao dan timnya harus mencari dokumen itu. Setelah berpikir maka Dongju mempunyai ide akan memancing Pak Min. Tetapi pertama-tama harus menyingkirkan informan yang ada di tim Daeyang, maka mereka mengatur strategi yang seolah-olah harus melakukan tugas penting padahal mereka sebenarnya ingin mengetahui siapa informan itu sebenarnya. Jelas saja mereka tidak tahu kalau alat itu sudah dipasang alat sadap. Setelah berlangsung lama, akhirnya mereka menemukan informan dari Pak Min. Jelas saja Letnan Gao langsung menghubungi Daeyang dan Daeyang yang mengetahui itu langsung menghajar anak buahnya. Dongju langsung mencari ponsel sekali pakai itu dan akhirnya ketemu. Informan itu yang awalnya mengelakini dia hanya bisa terdiam. Dan Dongju menanyakan apa yang kau lakukan dengan si pemula.
Ternyata informan ini menghabisi si pemula karena si pemula ini mengetahui kalau dia informan Pak Min. Setelah itu Dongju menunggu panggilan dari Pak Min karena Dongju yakin Pak Min pasti menghubungi informan itu. Tak berselang lama Pak Min menghubungi informan itu dan meminta tolong tentang keamanan jalanan karena Pak Min akan melewati jalanan itu. Pak Min tidak tahu kalau dia dipantau dari CCTV oleh polisi, tetapi Pak Min yang memang licik, dia tak sebodoh itu bisa dibohongi, maka dia pun mempunyai trik yang akan membuat Dongju juga rekannya tertipu. Truk itu tidak keluar lagi dari terowongan itu dan Dongju juga rekannya mengecek dan Pak Min sudah tidak ada di tempat karena Pak Min sudah memakai mobil lain. 지금 다 파기하세요. Hana mencoba mencari letak dokumen-dokumen itu disimpan dan ketika disusuri elang botak mengetahui sesuatu. Dan dari situlah Hana menemukan tempat di mana Pak Min menyimpan dokumen-dokumen itu. Ternyata tempat itu adalah perpustakaan umum yang di bawahnya ada ruang bawah tanah, disitulah Pak Min menyimpannya. Sedangkan wali kota seperti orang kebakaran jenggot dia berusaha menyelamatkan dirinya sendiri. Akhirnya Letnan Go juga timnya mendatangi wali kota dan Letnan Go juga timnya menghubungi para wartawan. Kini masyarakat tahu kalau wali kota juga banyak pejabat tinggi yang membantu Pak Min dalam kejahatan karena mereka menerima uang suap. Letnan Go juga timnya kini bisa menikmati makanan mereka sambil melihat berita tentang Pak Min juga wali kota. Mereka semua tampak sangat senang tetapi Dongju memang kondisinya belum sehat, dia mengeluarkan darah lagi. Sersan Kim tahu itu maka dia menunggu Dongju di sana seperti kakak sedang menunggu adiknya. Padahal dulu mereka selalu bertengkar. Dan tiba-tiba Dongju mendapat panggilan dari panti jompo tentang Ibu Yongil yang sudah sadar dari komanya. Ibu Yongil yang sadar mulai mengatakan kalau dia meminta maaf atas semua perkataannya dulu dan kini Ibu Yongil ingin selalu bersama Dongju seperti ibu dan anak. Pak Min mendapat kabar kalau pihak Jepang membatalkan pesanannya. Keesokan harinya Dongju juga Letnan Go mencari informasi dari informan Pak Min dan tiba-tiba Sersan Kim menghubungi mereka dan mengatakan kalau mereka menemukan mantan pelatih Dongju. Sontak Letnan Go menuju ke lokasi. Sesampainya di tempat Letnan Go juga timnya akan mencari mantan pelatih Dongju, tetapi Letnan Go memborgol Dongju karena dia mengkhawatirkan kondisi Dongju. Mereka semua belum bisa menemukan mantan pelatih Dongju, berbeda dengan Dongju dia menemukan pelatih itu. Terjadilah adu pukulan antara mereka. Kini kondisi Dongju sudah mulai membaik, jelas saja Dongju bisa melawan mantan pelatihnya sendiri. Dongju yang setiap pukulannya selalu tepat sasaran membuat mantan pelatihnya tidak mampu melawannya dan akhirnya tumbang. Letnan Go juga timnya datang dan mengetahui kalau Dongju sudah menghajar mantan pelatihnya dan mereka langsung bisa menangkapnya. 문경사랑 얼마 전에 병원 갔다 왔더라고. Hana datang dan sangat marah karena kesehatan Dongju. Sesampainya di rumah Hana kesal pada Dongju dan memarahinya. Setelah diberi penjelasan maka Hana mengerti dan luluh. Tiba-tiba Dongju mendapat panggilan dari nomor terbatas dan panggilan itu dari Inarko. Terlihat Pak Min mendatangi para pecandu dan dia meminta tolong dengan imbalan permen narkoboy. Dongju mendatangi Inarko, di sanalah dia mendapat informasi tentang Pak Min. Lalu Dongju langsung paham kalau Pak Min sengaja akan meledakkan truk itu supaya Letnan Go juga timnya yang mengikutinya ikut tewas. Dan kini Dongju memberitahu semua rekannya apa yang akan terjadi bahwa Pak Min akan meledakkan truk itu. Maka mereka semua segera mengamankan truk itu dan gilanya Pak Min melihat dari kejauhan kekacauan yang dia perbuat sukses. Orang satu ini psikopat sih. Letnan Go juga timnya syok melihat kejadian itu. Dan orang yang di dalam truk pun ikut meledak.